Hari ini saya ingin sharing sebenarnya mengenai masalah hukum, bukan hanya sekedar hukum, tapi banyak masalah yang terjadi di praktisi dokter hewan. Saya adalah praktisi dokter hewan dan memang praktek sejak lulus di tahun 93. Saya pelantikan bersama dengan Dokter Marta ya, kita satu. Iya. Kita bersama waktu itu pelantikan. Rantau dari Jogja ke Jakarta. Nah, dari praktek saya memang sudah magang-magang di klinik hewan karena memang saya menyukai praktek, dan saya mendirikan klinik Gria Hatu Alsari 21 tahun yang lalu di tahun 1999. 21 tahun lumayan cukup pengalaman untuk menghadapi klien yang macam-macam ya. Kemudian dari zaman waktu itu yang masih zaman jadul, di mana saya mendapatkan alat-alat juga susah, sampai sekarang benar-benar zaman yang sudah modern dengan teknologi yang maju, dan juga otomatis banyak perubahan pada perilaku klien yang sekarang juga banyak tuntutan. Kemudian juga ada dampak dan ancaman media sosial juga saat ini. Kebetulan saya juga Ketua PDHI Cabang Jawa Tengah 1. Itu makanya kenapa saya dipercaya oleh Dr. Munawarah untuk sharing cerita tentang masalah hukum di praktisi dokter hewan. Ini adalah klinik saya, Gria Hatu Alsari yang ada di Semarang. Dari 21 tahun, yang awalnya saya praktek di Singosari, kemudian pindah yang di Pemuda Semarang, tentu banyak masalah, kasus atau sengketa yang saya hadapi, baik itu terhadap klien maupun terhadap karyawan, itu banyak sekali kasus-kasusnya. Terutama saat ini kita menghadapi klien yang bisa dibilang klien yang pintar ya, terutama mereka banyak yang menghadapi, terutama karena teknologi modern, itu kadang-kadang mereka lebih banyak bertanya di Google daripada bertanya di dokter. Jadi ini kendala kita juga, tantangan buat kita juga. Nah, praktisi dokter hewan ataupun klinik hewan ini sebenarnya sangat rawan dan sangat berpotensi untuk punya masalah. Yang pertama dengan klien, ya kita berhadapan langsung dengan klien, kemudian juga bukan hanya klien, bahkan juga tetangga, warga kanan kiri kita, di mana ada beberapa mungkin tetangga yang terganggu dengan praktek kita, di mana beberapa teman yang menerima rawat inap, itu juga menjadi kendala juga buat kita. Dan saya bersyukur, walaupun klinik kami itu berada di tengah perkampungan, tapi saya bisa diterima dengan baik oleh warga di sekitar. Kemudian juga potensi masalah dengan karyawan, ini juga menjadi masalah buat kita. Nah, semakin besar klinik kita, semakin banyak pelayanannya, pasti akan semakin banyak masalah yang kita hadapi. Entah itu masalah dengan klien sendiri, bahkan tadi dikatakan dengan tetangga, dan banyak kasus yang kita harus sabar menghadapinya. Bahkan kita belajar dari kasusnya tadi disampaikan oleh Dokter Munawarah, kasus Dokter Indira, itu yang memaksa kita untuk menaruh perhatian dan untuk belajar menghadapi masalah di tempat praktek. Jadi lebih baik kita yang berjaga-jaga. Nah, sesuai dengan undang-undang dari pemerintah nomor 18, Undang-Undang nomor 18 tahun 2009, tadi dikatakan oleh Dr. Munawarah bahwa terutama yang pasal ayat 2, setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat wajib memiliki izin usaha. Ya, ini ditekankan lagi di pasal 72, dan bahkan juga di peraturan pemerintah itu juga ditekankan mengenai izin praktek. Bagaimana kita mendapatkan izin praktek. Ini yang mungkin memang harus kita perhatikan sebagai tameng kita. Kemudian juga di sini di PP di pasal 70 ayat 2, bahwa pelayanan kita ini pelayanan praktek mandiri, ambulatori, klinik hewan, pusat kesehatan hewan, rumah sakit hewan, dan rumah potong hewan. Jadi praktek dokter hewan bersama mungkin sekarang sudah nggak ada. Oke, lanjut aja. Nah, Otoritas Veteriner bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan atas pelaksanaan praktik kedokteran hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini PDHI. Dan apa sih peran PDHI? Kebetulan di sini saya juga sebagai Ketua PDHI ini menekankan sekali, seperti Dr. Munawarah sekarang ini juga sedang ngoyak-oyak ya untuk membuat SIP, karena memang kenyataannya, kenapa ini kita sampaikan, ada program baksos rabies yang tanggal 28 September kemarin, kami bekerja sama dengan Dinas Kota Semarang, Dinas Pertanian Kota Semarang, dan Dinas Provinsi Kota Semarang,
kita mendapat bantuan 250 dosis vaksin rabies. Nah, bagaimana kita menyebarkan, membagi vaksin-vaksin tadi? Kalau dulu tahun kemarin kita mengadakan vaksin bersama-sama, tetapi karena sekarang kondisi pandemi, kita bagi ke klinik-klinik hewan. Nah, di Semarang ini banyak sekali klinik hewan yang sudah praktek, tetapi ternyata hanya 12 yang memiliki izin praktek. Nah, ini terus terang menjadi keprihatinan kami, seperti yang dikatakan tadi Dr. Munawarah, bahwa masih banyak dokter hewan yang praktek tetapi tidak memiliki izin praktek. Nah, di sini peran PDAI memang ngopiak-opiak anggotanya untuk mengurus izin praktek, karena kalau ada masalah nantinya ya mereka mau lari kemana, terutama kalau izin prakteknya tidak ada, itu akan menjadi masalah besar buat kita, buat teman-teman yang praktek. Nah, apakah hanya dengan memiliki izin praktek, memiliki SIP itu sudah cukup? Ternyata tidak, teman-teman, terutama untuk yang klinik hewan atau rumah sakit hewan, di mana harus memiliki manajemen klinik yang benar, bahkan harus memiliki standar operasional prosedur yang benar, dan juga kita siapkan juga dengan informed consent. Artinya dengan informed consent ini yang bisa membantu kita. Kemudian juga sekarang ini di dalam kondisi teknologi yang maju ini, media sosial ini bisa menjadi dampak yang baik, tetapi juga menjadi dampak yang negatif. Kalau misalnya apa yang muncul di tempat kita negatif, yang itu di-share oleh klien, karena saat ini semua klien kadang-kadang datang ke klinik mereka membawa HP. Pada saat kita sedang melakukan tindakan yang tidak benar, itu bisa juga akan di-share oleh klien, dan itu menjadi presiden yang buruk buat klinik kita. Nah, ini saya sedikit cerita mengenai kasus yang terjadi di PDAI Jateng 1. Ini dialami oleh salah satu klinik di Semarang. Jadi kalau dibilang mungkin awal ceritanya mungkin sepele ya, karena si owner ini datang ke klinik untuk rawat inap dengan anjingnya yang sakit parvo dengan umur sekitar 2 bulan. Nah, pada waktu si owner ini datang untuk menjenguk, dia kebetulan mendapati anjingnya miliknya itu dalam kondisi yang basah dan juga tidak diberi lampu. Nah, si pemilik ini langsung marah-marah sama si dokternya yang ada pada waktu itu, dan kebetulan sebenarnya memang si dokter sudah meminta tolong untuk resepsionis untuk menyampaikan ke pemiliknya bahwa kondisinya juga mulai menurun, kondisinya mulai drop. Tetapi kebetulan lebih dahulu si pemiliknya ini datang. Nah, ini membuat si pemilik menjadi marah-marah, pokoknya dia ngamuk-ngamuk, dan dia mengancam untuk akan mencabut izin praktek, bahkan dia bisa akan membubarkan kliniknya ini dengan ancaman seperti itu. Kemudian, nah ini pada waktu itu dia meminta kopian izin praktek. Akhirnya diberikan kopian izin prakteknya, dan puji Tuhan klinik ini memiliki izin praktek sehingga masih aman. Nah, setelah dari negosiasi mereka tidak berhasil, akhirnya beberapa hari kemudian si klien ini memberikan somasi lewat pengacaranya. Memberikan somasi kepada pengacaranya bahwa dia akan menuntut ganti rugi dengan kebetulan anjingnya akhirnya hari sorenya akhirnya meninggal, akhirnya mati. Kemudian si owner minta ganti rugi. Nah, teman kami ini akhirnya menghubungi kami dari PDAI Jateng 1, kemudian secara prosedural kami meminta untuk membuat surat supaya dibantu oleh PDAI Jateng 1. Kebetulan kami bersyukur sekali di PDAI Jateng 1 ini kami mempunyai Komisi 5 yang membidangi hukum dan kode etik. Ini benar-benar tim yang solid. Kemudian kami memberikan pendampingan, kami menemui pengacaranya, kemudian ada negosiasi di situ. Nah, kemudian kami juga komunikasi dengan PB, dengan di sini ada Dr. Munawarah dan juga Dr. Marta ya pada waktu masalah ini. Kemudian Dr. Marta menyarankan kami untuk mengadakan sidang kode etik tingkat cabang. Terus terang pada waktu kami belum tahu ya bagaimana kami mengadakan, karena belum pernah ada materinya, terus bagaimana kami membuat kode etik, sidang kode etik seperti apa. Dan saya bersyukur di tim
Komisi 5 ini ada Dr. Priyono, di mana dia anggota dari Polri, dan dia akhirnya mengadop sidang kode etik dari instansinya yang kita pakai untuk sidang kode etik teman kami ini yang di PDI Jateng 1. Dan dari sidang kode etik yang kita adakan, dari diskusi dari pemanggilan, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang diadakan, memang kami tidak menemukan adanya tindakan malpraktek. Jadi apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh klinik tersebut itu tidak menyalahi kode etik, tidak menyalahi malpraktek. Namun memang ada satu prestasi yang terjadi di manajemen klinik ini. Jadi pada waktu sidang kode etik tadi, dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pemimpin sidang, akhirnya ketahuan bahwa memang tidak ada koordinasi antara satu dokter dengan dokter yang lain. Nah, ini yang menjadi apa namanya prestasi bagi manajemen klinik tersebut. Nah, ini yang perlu kita cermati, bahwa kalau kita sudah mengelola klinik hewan dengan banyak dokter yang ada di dalamnya, dengan banyak para medis yang ada di dalamnya, memang harus memiliki manajemen yang baik, harus memiliki SOP yang benar. Nah, di sini akhirnya ketahuan semua bahwa tidak ada koordinasi yang jelas antara dokter satu dengan yang lainnya. Nah, ini suasana sidang kode etik yang kami adakan pada waktu itu. Jadi kami bersyukur sekali bahwa kita sudah menyelesaikan dan juga sudah membuat laporan ke PB. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan di dalam permasalahan dengan customer, selain tadi kita harus memiliki izin praktek, karena kalau misalnya kita sudah memiliki izin praktek, kan kita tuh tenang. Apalagi sekarang untuk klinik hewan itu juga sekarang sudah mulai diatur izin kliniknya. Kebetulan klinik kami juga sudah mulai sekarang melalui MPPTSP, kami sudah mengurus izin prakteknya, izin kliniknya, dan ternyata itu sangat rumit sekali, karena di situ ada juga aturan-aturan mengenai dokumen lingkungan hidup. Nah, ini yang nanti kita harus benar-benar membuat dokumen dan harus kita siapkan semuanya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada waktu kita punya masalah dengan klien, yaitu usahakan komunikasi yang baik dengan klien. Jadi bagaimanapun juga kita ya harus istilahnya harus sabar, harus legowo, kadang-kadang memang klien ya kalau dia orang namanya kecewa, apa yang dia harapkan itu tidak terpenuhi, dia pasti akan marah, pasti akan bahkan mungkin akan banyak menuntut. Nah, ini bagaimana kita usahakan dulu dengan komunikasi yang baik. Nah, kemudian di awal informed consent juga kalau bisa sudah jelas dan bermaterai, karena pada waktu kasus yang tadi saya sampaikan, pengacaranya mengatakan bahwa informed consent ini tidak berlaku, tidak dianggap tidak sah, gitu kan? Jadi kita bingung waktu itu kenapa kok dikatakan tidak sah. Jadi mungkin karena memang formnya kurang tepat, kemudian juga tidak ada materainya. Kemudian juga kesepakatan biaya itu sebaiknya dibicarakan di depan. Jangan sampai ada masalah setelah selesai pengobatan atau perawat inap atau terapinya akan menjadi masalah di belakang, dan ini juga menjadi potensi untuk menjadi masalah. Kemudian juga izin praktek, izin klinik ini yang harus kita siapkan terkait administrasi. Nah, salah satu yang mungkin saya ceritakan pada waktu kasus yang di atas tadi, akhirnya setelah kita mediasi, kemudian si owner ini tadinya menuntut minta ganti rugi 10 juta. Kemudian dia mengancam-ancam bahwa nanti akan kita bongkar masalah pajaknya, kita bongkar masalah ini, yang akhirnya membuat teman kita, kolega kita ini menjadi khawatir juga. Waduh, nanti jangan-jangan berkepanjangan. Kemudian pada waktu sidang kode etik pun juga itu sudah memakan waktu yang lama. Kemudian pada waktu sidang itu sudah menegangkan bagi karyawan-karyawan yang di sana, sehingga teman kami ini berpikir bahwa kalau ini sidang ini diteruskan, juga nanti akan berkepanjangan, mungkin kita akan menang, tetapi akan sungguh memakan waktu, memakan tenaga, pikiran, dan juga pada waktu sidang kode etik ini saja, teman-teman dokter dan para medis dari klinik ini sudah banyak yang stres. Apalagi kalau sudah sidang benar di pengadilan. Jadi akhirnya dari negosiasi yang tadinya mereka menuntut 10 juta untuk ganti ruginya, akhirnya dinegosiasi dan
Dan puji Tuhan akhirnya hanya mereka bersedia menerima kesepakatan dengan 5 juta. Nah, dari nilai ini kami anggap masih wajar lah, masih wajar dibandingkan dengan kondisi kalau ini harus diteruskan dengan pengadilan di pengadilan negeri akan menjadi semakin rumit, semakin berkepanjangan. Akhirnya sudah diadakan jalan damai dengan tadi dikatakan tadi dengan biaya ganti rugi 5 juta. Masih kita anggap masih wajar dengan nilai yang segitu. Akhirnya itu kita sepakati dengan jalan damai. Itu yang kasus yang teman kami yang di Semarang. Nah, ini yang penting, makanya kalau untuk administrasi mengenai pajak, mengenai lingkungan hidup, kalau kita ini sudah terkait administrasi, mungkin bagi kita akan diancam model apapun juga kita akan menang. Nah, mohon teman-teman juga aktif di PDHI, bisa dibayangin kalau misalnya kita tidak aktif di PDHI, kita tidak kenal dengan teman-teman di PDHI, kalau ada kasus seperti ini, kita kan juga sungkan bagaimana kita akan minta tolong dari tim dari PDHI. Jadi terutama itu tadi aktif menjaga hubungan juga dengan tetangga dan juga dengan karyawan. Nah, beberapa kasus yang ada di klinik kami sendiri sebenarnya banyak sekali, bahkan berpotensi sebenarnya untuk menjadi kasus dihukum. Tetapi saya bersyukur sekali selama ini kasus-kasus yang ada bisa diselesaikan dengan baik. Artinya tidak sampai sengketanya menjadi masalah yang besar. Salah satu contoh adalah kasus iguana, di mana pada waktu itu iguananya juga dalam kondisi parah dan akhirnya mati. Nah, si klien menuntut untuk minta ganti rugi supaya mendapatkan iguana yang baru. Dan waktu itu mereka minta ganti rugi 200.000 untuk beli iguana yang baru. Namun di sini karena saya merasa bahwa saya tidak merasa melakukan malapraktek, apa yang saya lakukan itu sesuai dengan SOP, sehingga saya tidak memenuhi permintaan untuk menuntut untuk mengganti uang 200.000 yang untuk anjingnya iguananya meninggal. Dan si pemilik ini mengancam akan memuat di surat pembaca keluhannya. Ya, saya hanya menyampaikan terserah ibu karena itu adalah hanya ibu. Dan memang benar akhirnya ini ada dimuat juga itu di tahun 2006 si owner ini memuat di surat pembaca bahwa kondisinya seperti akhirnya kami pun juga membuat jawaban. Dan saya bersyukur dengan adanya jawaban ini ternyata juga tidak mempengaruhi kondisi klinik. Tapi secara jawaban kami pun juga menjelaskan kronologi kejadiannya. Jadi maksud saya kalau kita memang benar-benar tidak malapraktek ya sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Nah kemudian yang kasus yang berikutnya kasus Sishu ini yang titip rawat inap sehat sebenarnya, tetapi kemudian pulang dalam kondisi memang Sishu kita tahu resiko matanya ya yang sering bermasalah dan ini benar-benar dirawat inap sehat. Karena rawat inap sehat, dokter tidak kontrol sehingga keratitisnya kambuh dan memang parah. Nah, dokter mengancam waktu itu memang dia ngomong, saya mengancam akan menuntut kalau sampai anjing saya buta, dia bilang seperti itu. Akhirnya dengan komunikasi yang baik, saya datangi ke rumahnya, saya meminta maaf selama di klinik karena dalam kondisi rawat inap sehat sehingga dokter tidak melakukan kontrol sampai terjadi keratitisnya kambuh dan saya sudah menyampaikan solusi bagaimana kalau anjing saya bawa kembali ke klinik, saya akan rawat selama 1 minggu dengan tanpa biaya apapun. Tapi ternyata dengan kita itu datang, kita minta maaf karena kita memang salah, si owner akhirnya bisa menerima, bahkan dia mengatakan, dok kalau memang itu nanti harus ada biaya, saya bayar pun nggak masalah. Nah itu salah satu contoh bahwa kalau kita juga ikut emosi mungkin akan semakin berpanjangan kasusnya. Kemudian ada juga ini salon yang salah potong, ya namanya juga kadang-kadang anak salon itu maksudnya baik sih, benar-benar bukan salah potong yang sampai dihabisin, dirapikan sebenarnya. Tetapi apapun yang kita lakukan itu kalau kita tidak izin pemilik, walaupun niatnya baik, tetapi kalau tidak izin pemilik itu bisa menjadi fatal. Nah ternyata si owner tidak suka dengan dipotong bulunya. Kalau kita lihatnya sebenarnya kayak apa orang Jawa bilang bulunya yang jabrik gitu kan.
Tetapi si owner tidak suka dengan begitu, dan dia benar-benar ngamuk sampai gebrak-gebrak klinik, bahkan ada juga pas yang dipecahkan. Nah, ya memang kita yang harus legowo ya untuk meminta maaf, walaupun kalau dipikir-pikir juga nggak salah-salah parah ya. Tetapi daripada berpanjangan, ya akhirnya saya datangi si ibu pemiliknya ini, kemudian saya minta maaf, ya sudah, akhirnya juga memang tidak berkepanjangan, walaupun dia nuntut kalau groomernya ini nggak dipecat, saya mungkin akan bakar kliniknya. Ini memang kadang-kadang kita bertemu dengan klien-klien yang sangat emosional, klien-klien yang sangat ekspresi, ya kita harus sabar. Dan juga kasus POM yang mati di sesar, nah, itu juga menuntut ganti rugi karena induknya mati. Nah, kita juga tidak mengatakan bahwa kita nggak akan memberikan ganti rugi karena pada waktu prosedur operasi semuanya sudah sesuai dengan standar SOP-nya. Akhirnya dengan mediasi, dengan komunikasi kami dengan ibunya, akhirnya tidak berkepanjangan masalah dan mereka bisa menerima. Ada juga, nah ini mungkin yang paling yang ada anjing hilang, ada anjing yang pintar membuka kandang, kemudian bisa keluar dan bisa melarikan diri. Nah ini juga pemiliknya, sampai kita membuka CCTV bisa melihat bahwa ya kebetulan dia bertemu dengan anjing kami yang di bawah dan malah mainan dengan anjing kami. Anjing kami ini kan bisa membuka pintu. Nah mereka berdua keluar, yang anjing kami pulang, anjing klien ini dia lari kan, karena dia mungkin mau pulang ke rumahnya. Dia bisa melihat bagaimana CCTV perjalanan anjing ini sebelum lari. Tetapi bagaimanapun juga tetap mereka marah ya, karena itu kan anjing kesayangannya. Dan dia tidak minta ganti rugi uang, tetapi dia meminta kita untuk membuat surat permohonan maaf di media cetak. Terus terang awalnya agak jengkel ya, karena ini kan otomatis menjatuhkan harga diri saya. Tetapi karena memang kondisi seperti ini, ya sudah mau nggak mau kita menerima tuntutannya pemilik, dan ini yang muncul di suara pembaca. Dan ini pun dia mengatakan nanti narasi dari kami. Akhirnya kita ngalah, sudahlah, tidak apa-apa lah. Akhirnya ini muncul juga di surat kabar. 5 menit lagi, Dok. Oke, nah teman-teman, mungkin ini nggak jauh aja. Nah ini, apapun di klinik kita itu sebenarnya banyak orang yang melihat, yang mengawasi. Contohnya pada waktu kita sedang membuat sumur, itu kita mendapat surat dari LSM yang dia menanyakan, minta klarifikasi izin pembuatan sumur bor, kemudian juga dalam suratnya dia mengancam akan menanyakan masalah pajak dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah tertib administrasi, artinya saya juga membayar pajak, kemudian saya meminta teman saya untuk konfirmasi dengan si tukang yang buat sumur, dan karena izinnya kita membuat sumur 60 meter, jadi tidak harus ada izin dari PMUG. Dan karena tidak ada masalah buat saya abaikan saja surat dari LSM ini, dan akhirnya juga mereka juga tidak menuntut macam-macam. Jadi kalau menurut saya, kalau kita sudah tertib administrasi, kita pajak juga membayar, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh kita. Nah ini beberapa info konsen yang ada di klinik kami. Dan ini ada beberapa dari teman-teman yang saya boleh share untuk bermacam-macam jenis info konsen. Dan ini memang belum ada kesepakatan oleh artinya dari PB mungkin nanti ada masukan harus yang seperti apa. Tetapi yang sekarang menjadi masalah kami ini adalah kalau kami menyebutnya surat kesepakatan dan tindakan. Ini awalnya kami pakai untuk menagih ke klien, karena kita tahu semua ya teman-teman, terutama yang praktisi, ternyata masih banyak klien-klien itu yang tidak mau membayar. Nah ini yang juga menjadi kendala buat kita, bukan hanya kita dituntut oleh klien, tapi kita juga harusnya bisa juga menuntut klien kalau mereka tidak mau membayar, bahkan mereka meninggalkan hewannya di tempat kita. Nah, mohon pencerahan nanti untuk dari sisi hukum, bagaimana kami bisa menuntut pemilik untuk bertanggung jawab terhadap hewannya dan terhadap pembiayaannya. Kemudian dokumen-dokumen apa saja yang perlu kami siapkan, atau format standarnya seperti apa, dan siapa yang berwenang mengesahkan. Harapan kami dengan diskusi ini, kami para praktisi dokter hewan mendapat perlindungan dari klien yang menuntut haknya. Tapi bagaimanapun juga kami juga bagaimana kami bisa menuntut klien juga untuk melaksanakan kewajibannya dengan membayar dan juga dengan membawa kembali hewan-hewannya. Karena ternyata bukan hanya saya, tetapi bukan hanya klinik kami, masih banyak
teman-teman kami yang lain yang kadang-kadang hewannya ditinggal begitu saja dan mereka tidak membayar, bahkan kadang alasannya kan anjing saya sudah mati, kan kucing saya sudah mati. Nah ini bagaimana nanti baiknya? Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Oke. Layarnya, ya. Terima kasih Dok Ana. Wah, pengalamannya banyak sekali ya. Hampir 21 tahun ya, 21 tahun. Selanjutnya narasumber kedua, Ibu Dr. Sari Murti. Waktu dan tempat kami silakan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk para dokter hewan semuanya. Ini mungkin satu-satunya saya yang bukan dokter hewan, tetapi istri dokter hewan. Istri dokter hewan. Istri dokter hewan, mantan ketua PIDAI DIY 2 kali, 2 periode. Hanya saya tidak mempunyai pengalaman praktek dokter hewan, tetapi mendapat cerita dari dokter hewan, gitu ya. Baik yang sekarang kita dengar bersama dari Dokter Ana maupun juga dari yang ada di rumah. Izinkan saya share dulu sebentar. Apakah sudah terlihat, Dok? Sudah. Oke. Baik. Ya, sekali saya dengar pengalaman dari Dokter Ana yang luar biasa. 21 tahun bukan perjalanan yang pendek, suka dukanya banyak, dan ini sebetulnya justru menginspirasi untuk kita semua, termasuk saya, yang secara khusus menekuni bidang hukum, tetapi untuk kali ini saya menjadi semakin bersemangat untuk mengembangkan ilmu hukum untuk yang kalau di negara-negara lain namanya animal law ya. Hukum tentang hewan itu kalau di Indonesia kan memang belum berkembang. Nah, khusus siang hari ini saya juga ingin sedikit berbagi dari apa yang sudah saya coba pelajari. Tetapi mungkin saya ingin membatasi saja beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang memang sudah pernah saya sampaikan ya. Karena waktunya kan 20 menit ya Dokter Marta ya. Boleh ditambah kalau kurang. Ya, baik. Jadi kalau ini slogannya PDA ini saya coba baca berulang-ulang gitu ya. Saya coba pahami manusia mriga satwa sewaka. Mengabdi untuk kesejahteraan manusia melalui dunia hewan. Ini sebetulnya semangatnya lebih condong pada, kalau saya boleh berpendapat lah, silakan dikoreksi. Jadi semangat yang ada di dalam slogan ini memang ya manusia dalam hal ini dokter hewan mengabdi kepada manusia lain, tetapi perantaranya itu adalah hewan. Nah, hewan di sini kan macam-macam masalahnya. Ada hewan yang memang untuk peliharaan, ada yang menghasilkan punya dagingnya, punya telurnya dan seterusnya. Nah, ini tampaknya memang di dalam regulasi kita itu lebih banyak untuk yang kedua ini, bukan yang regulasi akan bicara tentang bagaimana perlindungan terhadap dokter hewan yang melakukan praktek secara mandiri, seperti tadi Dokter Marta sampaikan. Kan kita siang ini kan baru bicara itu. Ya, bukan fokus pada hal yang lebih besar itu ini. Ini yang mungkin ya saya ingin coba ke sana. Nah, lalu secara khusus lagi sebetulnya ada sesuai dengan yang saya baca, ada 5 hal sebetulnya yang mau kita kupas bersama, dan sekaligus ini barangkali merupakan
sharing saya terkait dengan apa yang tadi juga disampaikan oleh Dr. Ana. Pertama, kita akan bicara soal bagaimana kedudukan tata hubungan antara dokter hewan terhadap pasien, terhadap klien di dalam hukum, ya. Kemudian yang kedua, hubungan hukum dokter dan juga pasien, klien, itu merupakan hubungan yang sifatnya resultat verbintenis. Apa itu resultat verbintenis dan apa itu inspanning verbintenis, nanti kita kupas. Lalu yang ketiga, konsekuensi hukumnya jika ada pelanggaran terhadap hubungan hukum yang ada antara dokter hewan dengan klien khususnya. Dan kalau tadi Dokter Ana sebetulnya tidak hanya memberikan contoh khusus terhadap klien, tetapi juga mungkin terhadap masyarakat juga. Ada beberapa kasus yang harus dihadapi dokter hewan, tidak semata-mata datang dari klien, tetapi juga dari masyarakat, entah itu melalui LSM atau untuk yang lain. Kemudian juga peran itikat baik di dalam satu hubungan hukum antara dokter hewan dengan klien. Kemudian yang terakhir adalah dapat tidaknya dokter hewan itu dituntut baik secara pidana maupun juga secara perdata. Nah, ini beberapa yang nanti akan saya sharingkan pada kesempatan siang hari ini. Pertanyaan yang mendasar yang perlu terlebih dahulu saya sampaikan, sebetulnya dokter hewan itu dilindungi oleh hukum atau tidak? Kalau dilindungi, seberapa jauh dokter hewan itu dilindungi oleh hukum? Kalau dokter manusia, baik itu termasuk juga dokter gigi, itu di dalam melaksanakan mungkin usul sama host barangkali di-unmute dulu ya, supaya suara yang lain tidak mengganggu konsentrasi kita. Jadi kalau dokter ataupun dokter gigi di dalam melaksanakan praktek kedokteran, dia kan punya hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang itu tugasnya itu dilakukan sesuai dengan standar profesi dan juga standar operasional prosedural. Lalu yang kedua, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional. Nah, pertanyaannya adalah, ini untuk dokter manusia. Kalau untuk dokter hewan, di mana ketentuan itu secara khusus bisa kita jumpai? Kok tidak menemukan di dalam undang-undang maupun dalam peraturan pemerintah yang secara khusus bicara itu kan luas sekali. Kerap kita pakai untuk membahas tentang bagaimana perlindungan hukum untuk dokter hewan itu tersebar di berbagai peraturan perundangan yang ada. Kalau bicara undang-undang, levelnya undang-undang, ya kita bicara soal ketentuan mana, KUH Perdata, Undang-Undang 18/2009, yang kemudian sebagian sudah diperbaiki atau diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Judulnya saja tentang peternakan dan kesehatan hewan. Jadi memang fokusnya pada bagaimana pemulihan ternak kelihatannya. Itu yang mau dicoba, yang diatur di sana. Lalu juga untuk peraturan perundangan lain, setidak-tidaknya di situ ada peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Juga peraturan presiden nomor 48 tahun 2013 tentang budidaya hewan peliharaan. Pertanyaan lebih lanjut adalah bagaimana hubungan hukum antara dokter dan kliennya. Kalau manusia dengan dokter manusia dengan pasien itu kan tanpa ada perantaraan. Jadi langsung manusia dengan dokternya. Tapi kalau dokter hewan,
Kan tidak bisa kemudian kita bicara hewannya itu sebagai subjek. Ya. Hewannya adalah objek, sehingga yang perlu kita lihat di sini, hewannya atau objek. Saya melihat hewannya yang sekarang ini menjadi topik pembicaraan kita, karena ini bicara praktek dokter hewan mandiri, baik itu yang di klinik maupun yang buka klinik sendiri atau di rumah sakit, itu tidak bisa dilepaskan dari ketentuan di dalam KUH Perdata, khususnya pasal 499. Mengapa? Karena masuk dalam kualifikasi sebagai benda menurut hukum. Tapi benda yang bagaimana? Tentu bukan benda tidak bergerak. Ini masuk kategori sebagai benda bergerak. Definisinya, benda itu segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Tadi ada anjing pom, ada iguana, dan juga ada yang apa tadi dok, macam-macam tadi dok, yang pasiennya dokter Ana tadi. Itu merupakan benda menurut ketentuan pasal 499 KUH Perdata. Dan kalau itu bentukannya dia sebagai objek. Objek apa? Objek hukum. Bukan subjek hukum. Nah, sementara siapa yang disebut dengan subjek hukum? Nah, ini nanti yang coba akan kita lihat secara lebih detail. Jadi kalau bicara benda, ada hewan, hewan itu yang tentu bisa dikuasai dengan hak milik. Kalau hewan yang tidak bisa dikuasai dengan hak milik, seperti misalnya apa namanya hewan-hewan liar itu yang nggak langsung bisa tidak bisa dikualifikasikan sebagai benda. Nah, ada kemudian kalau kita bicara hewan, menurut peraturan perundangan yang tadi saya sebutkan, itu ada hewan peliharaan, ada hewan ternak, juga ada budidaya hewan peliharaan yang mungkin ini ruang lingkupnya bisa berbeda-beda. Kalau bicara mengenai ternak, di dalam ketentuan yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya darurat pun, hewan ternak malah justru boleh disembelih, malah artinya tidak harus diobati, tapi malah justru dimatikan kan boleh. Nah ini kan berbeda dengan kalau hewan peliharaan, kemudian udahlah ini anjingnya dipotong aja, kan ini mesti masalah nanti. Ya. Oleh karena itu, maka ini perlu saya kira saya sampaikan supaya kita menjadi, jadi ini cara pandang dari pembentuk undang-undang kalau saya melihat itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda yang kemudian khusus untuk masalah hewan peliharaan itu kelihatannya tidak secara khusus mendapat perhatian, apalagi untuk dokter yang menangani itu secara khusus. Bagaimana dia mendapatkan perlindungan hukum. Saya membayangkan kalau kita bicara mengenai hewan peliharaan ya kurang lebih seperti yang ada di sini. Tapi kalau yang gajah tentu saja itu yang memelihara tentu kebun binatang. Kita lihat di dalam praktek sehari-hari. Lalu kalau kita lihat sapi, sapi itu kan bukan hewan yang masuk kategori sebagai hewan yang ditangani oleh dokter yang kualifikasinya dokter mandiri ya. Apakah itu masuk dalam kategori yang menjadi ruang lingkup praktek dokter mandiri atau tidak? Kalau iya, ya berarti sama dengan yang kalau kita bicara soal yang lalu subjek dari suatu hubungan hukum yang ada tadi, ya mestinya di sini kita bicara ada dokter hewan dan ada klien. Tapi masalahnya klien itu siapa? Kalau saya melihat klien di situ adalah satu, mungkin pemilik hewan itu sendiri. Dan pemilik hewan itu sendiri bisa yang kemudian datang mengantar ke klinik atau ke dokter hewan yang bersangkutan.
Tapi bisa juga klien itu adalah orang yang diberi wewenang untuk mengantarkan hewannya ke dokter hewan atau ke klinik mandiri. Jadi dia tidak bertindak karena dia punya kewenangan penuh sebagai pemilik. Saya ini berbeda. Dia mempunyai kewenangan karena diberi dalam tanda kutip kuasa, meskipun mungkin kuasa secara lisan. Itu bahwa itu si POM itu ke matanya sakit misalnya. Tapi kan dia sebetulnya bukan pemilik yang tentu saja kalau ini tidak diperhatikan di dalam membangun hubungan hukum antara dokter dengan tadi, klien tanda kutip tadi, ini tentu bisa potensial menimbulkan masalah. Kalau pemiliknya sendiri aja bisa timbul masalah seperti yang disampaikan Dokter Ana, bagaimana ketika misalnya saya sebagai pekerja rumah tangga, majikan saya punya anjing peliharaan yang anjingnya sakit. Dan saya sebagai pekerja rumah tangga diminta untuk sana bawa ke klinik. Keputusan apa yang akan terjadi dengan anjing itu sepenuhnya terserah kamu. Berarti saya sebagai pekerja rumah tangga diberi wewenang untuk mengambil keputusan. Tapi ketika keputusan sudah diambil, Dokter Ana menyodorkan inform consent, sudah disetujui oleh saya sebagai PRT yang dapat wewenang tadi, kemudian ada masalah di belakang, pemiliknya marah-marah, seolah loh saya tidak pernah menyuruh apapun. Ini kan menjadi sesuatu yang masalah. Oleh karena itu harus dipastikan yang datang ke klinik itu statusnya sebagai pemilik atau dia sebagai orang yang diberi wewenang. Dan diberi wewenang itu bisa saja secara lisan ataupun juga secara tertulis. Ini akan mengamankan kepentingan dari dokter hewan yang akan melakukan medis atau melakukan pemeriksaan terhadap si pasien tadi. Ini yang tadi mungkin belum terlalu disinggung. Nah, di sini saya lihat justru ada kekosongan hukum. Undang-undang yang ada, peraturan perundangan yang saya baca, mungkin saya terlewat, itu belum merumuskan secara detail siapa yang dimaksud dengan klien. Yang ada kan baru dirumuskan dokter hewan sama jenis-jenis hewan tadi. Ya. Padahal kan hubungan dokter kan tidak langsung kemudian yang dikatakan bisa bertanggung jawab kan bukan hewannya. Nyata bertanggung jawab adalah subjek yang mempunyai akal budi, punya kesadaran. Nah, klien tidak dirumuskan di dalam peraturan perundangan kita. Ini yang menjadi salah satu lubang dari kekosongan hukum yang ada. Maka mungkin mumpung ini ada Pak Dr. Munawaro, barangkali ke depan mungkin perlu dirintis untuk menyuarakan pentingnya secara khusus hewan praktek. Saya bukan dari dokter hewan, dan ini kalau saya lihat hewan itu sebagai subjek hukum, karena dia sebagai hukum dia mempunyai kewajiban dari hukum. Tapi kalau hewan itu tentu dibebani kewajiban, dia hanya dan undang-undang di mana misalnya hewannya punya hak untuk intinya pokoknya dia harus sejahtera kan gitu. Ada kan gitu ketentuan yang mengatur itu. Hewannya diperlakukan dengan baik, tidak boleh dibuat stres dan seterusnya. Itu sifatnya hak. Dari siapa? Dari si hewan yang merupakan objek hukum. Ya. Tetapi hewan melindungi untuk memberikan perlindungan pada objeknya, dalam hal ini adalah hewan tadi.
Jadi subjek hukum kalau bicara dari sisi hewan praktek tadi seperti itu. Tapi kalau bicara subjek hukum dalam pelayanan kesehatan hewan secara lebih luas, nah beda lagi, lebih luas dari itu. Karena bisa kita lihat ada juga tenaga kesehatan hewan, dan juga ada badan hukum, institusi pelayanan kesehatan hewan, termasuk puskesmas, rumah sakit, klinik. Nah, padahal sekarang yang kita bicarakan kan hanya klinik ataupun praktek dokter hewan yang mandiri. Jadi ini masih agak agak abu-abu ketentuannya. Kemudian bagaimana dasar hubungan hukum antara dokter hewan dengan klien? Bukan antara dokter dengan hewannya. Sebab kalau dokter dengan hewan tentu tidak ada hubungan hukum langsung. Tetapi yang berhubungan hukum adalah dokter hewan dengan klien, di mana hubungan hukum tadi tentu akan menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum yang ada antara dokter hewan dengan klien itu adalah hubungan hukum yang lahir karena adanya transaksi terapeutik. Dan transaksi terapeutik itu tentu akan melahirkan suatu perikatan. Nah, perikatan itu apa toh? Hubungan hukum yang di situ ada di bidang hukum harta kekayaan, karena bicara hewan tadi, hewan peliharaan kan punya ya, objeknya punya nilai rupiah, mempunyai jadi ada hubungan hukum antara dua pihak di bidang harta kekayaan, di mana salah satu pihak itu mempunyai hak dan di sisi lain mempunyai kewajiban. Nah, ketika bicara mengenai perikatan dalam konteks transaksi terapeutik, maka perikatan itu merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian yang bersifat timbal balik. Jadi tidak hanya terjadi hubungan yang sifatnya sepihak. Misalnya kewajiban hanya di dokter, haknya ada di klien. Tidak. Hak dan kewajiban ada di dokter hewan maupun juga ada di klien. Sehingga kalau misalnya ada kasus, seandainya klien sudah disarankan oleh dokter bahwa nanti anjingnya harus minum vitamin ini, atau tidak boleh makan ini, tetapi itu tidak dilakukan. Bahkan kemudian potensi masalah kesehatan yang ada di hewan tadi menjadi semakin besar. Lalu tidak sembuh. Kemudian kesimpulannya, wah dokternya malpraktek. Padahal ada hal-hal lain yang ini perlu diperhatikan dan dipenuhi juga, bukan hanya oleh dokter hewan saja, tetapi juga oleh klien. Di mana klien tadi bisa pemilik atau bisa orang yang diberi wewenang untuk mengurus hewan tadi. Jadi kalau soal perjanjian terapeutik, saya kira Ibu dan Bapak sekalian para memiliki pemahaman tentang itu. Intinya itu merupakan perjanjian yang memberikan kewenangan pada dokter untuk melakukan pelayanan kesehatan pada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tadi. Tentu dasarnya pasti ilmu kedokteran hewan, pastinya begitu. Nah, perjanjian tadi menimbulkan hak dan kewajiban yang kita sebut sebagai perikatan. Izin Ibu, kurang 3 menit. Waduh, benar. Saya agak cepat sedikit. Oke. Kalau yang berkaitan dengan transaksi terapeutik yang merupakan in-spanning verb interest, jadi perikatannya itu titik tolaknya pada usaha. Nah, hubungan dokter dengan pasien dalam hal ini melalui klien tadi, itu bukanlah perikatan yang titik tolaknya pada hasil atau resultat, tapi titik tolaknya pada usaha. Jadi kalau tidak sembuh pasiennya, itu tidak bisa kemudian dokternya kemudian dituntut karena wan prestasi. Berbeda dengan perikatan yang titik tolaknya pada hasil, yang memang yang dilihat itu adalah hasilnya. Jadi ini yang berkaitan dengan soal
hubungan hukumnya kayak apa namanya karakteristiknya bukan sebagai resultat verb interest tetapi inspanning verb interest. Jadi kemudian ini saya lewati saja. Nah, implikasi dari ada terapeutik tadi bahwa perjanjian yang dibuat antara dokter dengan klien tadi, Dokter Ana tadi sudah mengingatkan, bukan hanya soal kewajiban untuk melakukan tindakan medis, tetapi juga di depan harus ada kesepakatan soal biaya. Ini menjadi penting. Di depan disepakati lalu dituangkan di dalam perjanjian, syukur-syukur bisa tertulis. Ya. Jadi kalau sudah disepakat tentu harus dilaksanakan dan dilaksanakannya harus dengan itikat baik. Nah, itikat baik itu apa? Itikat baik itu adalah keadaan kejiwaan dari manusia yang jujur, terbuka, tidak ada yang disembunyikan, tulus, ikhlas, dan sungguh-sungguh sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Jadi baik dokter maupun klien, itu dua-duanya dituntut harus punya itikat baik. Bukan hanya dokternya saja yang harus beritikat baik, tetapi juga kliennya. Ya, kliennya juga harus punya itikat baik, Om. Sudah tahu ini memang binatang peliharaannya itu sebetulnya sudah parah sekali. Udahlah sengaja disodorkan ke dokter, dan dia sudah tahu resikonya, tapi kemudian tetap dia lakukan dengan maksud apa? Nanti kalau mati ya, bisa minta di dokternya, tidak juga, dan bisa apalagi kalau nanti ya para aventurir hukum, saya menyebutnya demikian. Kita sama-sama beberapa dokter hewan kan juga sarjana hukum juga nih. Tidak semua sarjana hukum yang jadi pengacara itu juga ya betul-betul memegang teguh etika profesinya. Kan ini kan profesi yang mulia itu kan tidak hanya di dokter hewan tapi juga di pengacara. Ini kan harus memegang teguh etika profesi juga. Tapi yang penting kan gimana caranya supaya juga dapat mendapatkan dalam tanda kutip klien, ya, ngompori yang tadi yang mungkin anjingnya mati dan seterusnya. Nah, jadi setiap perbuatan hukum termasuk di dalam transaksi terapeutik ini idealnya memang harus dilandasi dengan itikat baik. Di mana itikat baik itu ada yang fungsinya menambah ketika di kontraknya tidak jelas, itikat baik yang akan melengkapi. Kemudian bagaimana jika klien tidak menjalankan advis dokter dan seterusnya. Tadi sudah saya singgung, saya tidak perlu jelaskan. Apakah dokter hewan bisa dituntut secara pidana ataupun juga dapat dituntut secara perdata? Dua-duanya dimungkinkan. Ya, kalau tuntutan secara pidana pasti ada formulasi undang-undang yang memang mengatur bahwa dokter hewan itu tidak boleh melakukan ini dan itu. Di belakang sudah ada penjelasannya secara contoh konkretnya, terutama ketika misalnya di sini di dalam pasal 344 misalnya. Misalnya di situ dikatakan konteksnya adalah kriminal malpraktek, ya. Perbuatan seseorang dapat dikualifikasi sebagai kriminal malpraktek apabila kegiatan tadi memenuhi rumusan delik pidana sebagai berikut. Perbuatan baik positif negatif merupakan perbuatan tercela. Dilakukan dengan sikap batin yang salah. Jadi mens reanya salah, entah itu karena sengaja, entah ceroboh, entah melakukan tindakan medis dan lain sebagainya, alfa dan seterusnya. Dimungkinkan saja dia mendapatkan tuntutan karena malpraktek dan itu bisa diancam dengan ketentuan pidana. Tetapi juga bisa diminta pertanggungjawaban secara perdata. Nah, kalau secara perdata, pintu masuknya cuma dua. Satu, dari perjanjian atau perjanjian terapeutik tadi yang tidak atau dia melanggar
perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian dari lainnya. Nah, perbuatan hukum itu bisa berupa melanggar yang lain, ya, melanggar kewajiban hukum sendiri. Dokter Iwan kan dalam menjalankan praktek itu kan juga tunduk pada ketentuan undang-undang. Tapi itu diabaikan, tidak diikuti, ya, maka tentu saja itu bisa menjadi pintu masuk ketika ada kerugian, Dokter Iwan bisa dituntut ganti rugi karena melanggar itu. Atau melanggar kesusilaan dan juga kepatutannya. Dasar hukumnya 1365. Bisa juga dituntut secara perdata karena 1367, yaitu suatu kerugian yang diakibatkan oleh binatang peliharaan yang ada di bawah kekuasaannya. Misalnya, anjingnya gigit orang lain, padahal anjingnya belum sempat di vaksin rabies, sehingga orang yang digigit kemudian menjadi sakit dan menimbulkan kerugian ini yang juga bukan anjingnya yang diminta tanggung jawab, tetapi yang bertanggung jawab adalah pemilik anjing tadi. Artinya di situ ada prinsip tanggung jawab secara tidak langsung. Jadi ada vicarious liability. Jadi itu dokter yang saya secara garis besar sampaikan sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Dokter Marta. Ya. Mudah-mudahan ya bisa kita kembangkan dalam tanya jawab atau diskusi yang akan berlangsung. Silakan dokter, terima kasih. Terima kasih Bu. Coba layarnya. Host, bentar. Tolong. Ya, sebentar. Oke. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita masuk sesi